Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad dinil Islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibuna al-Azam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan ibadah kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti Allah izinkan kita semua untuk bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad, dan juga kita bisa punya kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibadallah, tahadusan bi ni'mah. Hari ini kita akan memasuki penghujung tahun di tahun 2024. Meskipun ini bukan merupakan pergantian tahun bagi umat Islam, tapi mau tidak mau juga harus kita lewati. Biasanya kita ini kalau di penghujung tahun suka merefleksi apa aja usaha yang sudah kita kerjakan atau target apa yang sudah kita capai. Kalau menurut saya pribadi, ibadallah, artinya saya hanya ingin mengajak kepada semua jamaah bahwasanya pergantian tahun itu tidak ada yang istimewa, sama kayak hari yang lain. Jadi tidak usah kemudian kita ini umat Islam sampai menanti, kemudian menyambut, memeriahkan dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya kalau tahun itu berganti, otomatis tahunnya bertambah, usia kita semakin sedikit. Jadi sudah sepantasnya kita ini yang tahu kita pasti bakal mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita juga tahu bahwasanya usia kita semakin sedikit, jadi hendaknya kita lepas akhir tahun ini dengan sama-sama kita menilai apa yang sudah kita kerjakan selama setahun ini dan apa target kita di awal tahun nanti. Tetapi yang lebih saya tekankan adalah tentang dosa dan ibadah kita. Ya. Jadi akhir tahun tuh jangan cuma kita lihat tentang refleksi setahun ke belakang kita kerja apa aja. Kemudian kita punya resolusi tahun depan itu mau hasilnya apa aja. Mungkin di antara kita masih belum banyak yang ketika akhir tahun kemudian dia mengingat dosa-dosa apa yang sudah dia perbuat, dan masuki awal tahun dia punya target ibadah apa yang ingin dia capai di tahun yang akan datang. Ya. Karena begini ibadallah, ada satu kaidah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu.
Kita ini diminta untuk bisa menghisap diri kita sebelum nanti kita dihisap. Bedanya apa, Habib? Bedanya begini. Kalau kita masih bisa menghisap diri kita, itu artinya kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah untuk memperbaiki ibadah kita. Contoh, misal nanti malam nih, ya, kita di rumah, kemudian kita ingat-ingat kemarin setahun kebelakang dosa apa aja yang kita buat, maksiat apa aja yang kita jalani. Kemudian di saat itu, di saat kita masih bisa menghisap diri kita masih beruntung. Kenapa beruntung? Seandainya nanti malam atau setelah ini kita masih ingat tentang dosa-dosa kita, maka setelah itu kita masih punya kesempatan bertobat kepada Allah. Kita langsung istighfar, kita langsung ambil wudhu, kita langsung salat sunnah tobat, kita langsung doa sama Allah minta ampun. Jadi satu keberuntungan bagi semua umat manusia, khususnya kita, ketika kita masih bisa menghisap diri kita, maka saat itu kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, masih punya kesempatan supaya Allah hapuskan semua dosa kita, dan masih punya kesempatan untuk bisa merubah kita menjadi yang lebih baik lagi. Qabla an tuhasabu, sebelum kemudian kitanya semua dihisap sama Allah. Bedanya apa, Habib? Kalau kita udah dihisap sama Allah, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa tobat lagi, kita nggak bisa ngomong sama Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah minta waktu 5 menit aja mau tobat, udah nggak bisa. Di saat kita semua dihisap sama Allah, selesai semua sudah. Tinggal saat itu adalah bagaimana kemudian kita mempertanggungjawabkan semua amal-amal ibadah kita selama kita di dunia. Dan tidak ada lagi pertobatan setelah itu, kecuali tinggal pembalasan daripada Allah. Kalau amal kita baik, yang kita dapat juga enak. Kalau amal kita nggak baik, maka kita akan pertanggungjawabkan saat itu. Makanya, mumpung Allah masih kasih usia kita semua, Allah masih kasih kesempatan kita buat hidup, semata-mata baiknya Allah masih kasih kesempatan buat kita bertaubat kepada Allah dan untuk memperbaiki kita semua. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kita semua dihisap sama Allah. Nah, ibadallah, kalau kita dihisap sama Allah, apa yang Allah hisap pertama kali dari kita? Yang Allah nilai itu apanya kita? Sedekah kita? Haji kita? Puasa kita? Atau tingkah laku kita? Atau akhlak kita? Enggak. Yang akan Allah hisap pertama kali dari kita semua nih, termasuk saya, yaitu salat kita. Ya, dijelaskan bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu. Nanti yang akan Allah hisap pertama kali dari kita semua adalah salat kita. Kalau salatnya baik, fa insyaallah semuanya baik. Kalau salatnya nggak baik, maka bisa ada kemungkinan yang lain pun tidak baik. Kenapa begitu? Karena Allah jadikan salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang sedang mendirikan agamanya, salatnya, maka dia sudah meneguhkan agamanya. Belum lagi tambahkan ada ayat mengatakan aqimus shalah, dirikan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ditambah ketika kita azan, dipanggil sama muadzin, hayya 'alas salati, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo kita dapatkan kemenangan. Ternyata ibadallah, memang semua kunci keberhasilan, kunci ketenangan, kunci keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah salat kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana salat kita? Udah baik atau belum? Atau jangan-jangan kita salat tapi masih ada syaratnya yang kita nggak jalanin? Atau jangan-jangan kita salat tanpa kita sadar batal salat kita? Ya, taib ibadallah. Jadi saya ingin menekankan satu lah gerakan sholat yang mungkin banyak di antara kita masih suka tanpa sadar
melakukan kesalahan dalam gerakan itu. Baik, apa gerakannya? Sujud. Karena sujud kita itu salah satu gerakan sholat yang paling banyak menggunakan anggota badan kita. Ya, dijelaskan dalam kitab Safinah, yakni syurutus sujud sab'ah. Syaratnya sujud supaya sujud kita diterima itu ada 7. Ya, ini harus kita jaga nih. Kalau cuma 5 bagaimana Habib? Nggak sempurna sujudnya. Kalau cuma 3 nggak sempurna, 6 nggak sempurna, apalagi 1. Jadi 7-7-nya mesti ada. Baik, yang pertama ayyas juda ala sab'ati a'la. Kita nih kalau mau sujud itu mesti menggunakan 7 anggota badan. Ya, jadi sujud kita ini pakai 7 nih. Ya, yang pertama yakni al-jabhah. Faham jabhah? Nih. Bahasa Indonesia kening, dahi. Bahasa Bekasi jidat. Ya. Jadi kalau kita sujud, ini jidat kita harus kita gunakan nih. Nah, salah satu permasalahan yang banyak terjadi adalah ketika sujud jidatnya itu ketutupan. Ya. Baik. Karena di syarat yang kedua antakuna jabhah maksyufah. Syaratnya sujud yang kedua jidat mesti terbuka. Artinya nggak ada satupun yang menghalangi jidat kita untuk nempel di tempat sujud kita. Ya. Baik. Di mana kadang-kadang masih banyak umat Islam yang tanpa sengaja, mungkin entah orang faham atau lupa dan sebagainya, itu kadang-kadang begitu sujud jidatnya ketutupan. Bil khusus yang pakai peci. Jadi kalau kita mau sujud, kalau pas pakai peci, itu mohon maaf, peci diangkat dulu sebelum sholat. Angkat. Oh Habib, saya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah ruku Habib. Kemudian pas mau sujud baru ingat peci belum dibuka nih, belum diangkat. Boleh nggak diangkat pas sholat? Boleh. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, ingat peci belum diangkat, sebelum sujud angkat. Ini tidak membatalkan sholat. Kenapa nggak batal? Karena menurut mazhab al-Imam Syafi'i, yang bikin batal sholat kita itu kalau 3 kali kita bergerak dalam satu gerakan sholat. Ya, yeah. Paham ya? Contoh, ini yang paling banyak nih. Kadang-kadang kita ini kalau sholat lupa matiin handphone. Kan begitu ya, saya banyak ngalamin tuh. Kalau lagi sholat jamaah, kebetulan saya jadi makmum, itu kadang-kadang sebelah saya itu mungkin dia lupa, namanya manusia, tempatnya lupa, tempatnya salah. Pas lagi sholat di telepon, kemudian handphonenya bunyi. Pernah ngalamin nggak begitu bang? Pernah ya? Cuma kadang-kadang pas handphonenya bunyi didiemin. Kalau bicara ilmu fikihnya, bapak lagi sholat, handphone bunyi, matiin, jangan didiemin. Jadi pernah saya ngalamin pas saya sholat sebelah saya handphonenya bunyi, didiemin sama dia. Mau saya matiin kejauhan handphone orang. Ya. Satu, itu bisa mengganggu sholat yang lain. Apalagi kalau diteleponnya berkali-kali. Kalau nada dering handphonenya cuma model poliponik tangtung-tangtung, mending. Nah kalau dangdutan, lagi sholat ditelepon 4 kali, bunyi handphone lagu dangdut. Yang gara-gara botol minuman itu, kemudian dia sholat di belakang imam, handphone bunyinya kenceng, akhirnya bunyi handphone connect sama mic-nya imam. Apa hasilnya? Satu masjid dangdutan semua itu. Makanya matiin kalau bunyi handphone tuh, kalau lupa matiin aja, enggak batal kok, karena dihitung tetap dalam satu gerakan. Habib, kalau udah dimatiin masih telepon bagaimana? Matiin lagi. Kalau masih telepon Habib, boleh diangkat nggak? Lagi sholat ngangkat telepon boleh nggak? Boleh. Kalau masih telepon juga bapak angkat.
Tapi yang Bapak ucapkan cuma satu kata. Apa katanya? Subhanallah. Mudah-mudahan yang nelfon paham. Oh, temen gue lagi sholat. Yang repot, yang nelfon nggak paham. Begitu diangkat subhanallah, kata yang nelfon, apa-apaan nih? Nah, kata itu pakai subhanallah. Tapi subhanallah juga pakai ilmu. Bagaimana ilmunya kalau kita angkat teleponnya? Jangan kenceng-kenceng. Jangan begitu Bapak angkat subhanallah. Begitu Bapak kenceng, imam yang bingung ntar. Kata imam, salah gua apaan nih? Ditarakin subhanallah dari belakang itu. Ya. Jadi itu pentingnya ilmu. Jadi Bapak kalau sholat yang pakai peci diangkat. Oh Habib, kalau begitu mendingan gak pakai peci dong. Oh enggak juga. Karena yang pakai peci, ya, yang nggak pakai peci, jangan sampai rambutnya tutupin, gitu loh. Ya, makanya Bapak kalau nggak mau pakai peci, sama nggak mau takut rambut nutupin, yang paling gampang botak. Aman tuh sujud tuh kalau botak tuh. Ya, nggak ada rambut yang nutupin dia. Gitu. Bukan cuma bapak-bapak, ada ibu-ibu nggak sini? Ada ya. Termasuk ibu-ibu. Karena kita ini kalau sujud, kemudian mohon maaf, jidat kita ini ketutupan dengan sesuatu yang kita pakai, maka nggak sempurna sujudnya, nggak sah sujudnya. Biasanya kan ibu-ibu tuh kaum perempuan suka ketika dia sujud pakai mukena, kan begitu ya? Kan mukena kan pasti lebar-lebar semua Pak. Jadi ibu ketika sujud jangan sampai mukena ibu atau ibu sujud di atas mukena ibu. Kasih tahu sama anak-anak kita, kasih tahu sama istri kita, jangan sampai ketika dia sujud, kemudian mukenanya itu menjadi alas dia sujud, maka nggak sah sujudnya. Karena itu mukena termasuk sesuatu yang nempel di badan kita, dan sesuatu yang menempel di badan kita tidak boleh menghalangi sujud kita atau menghalangi jidat kita nempel dengan tempat sujud kita. Ya, tapi kalau sesuatunya nggak nempel sama kita, nggak apa-apa. Sesuatu nggak nempel, nggak apa-apa. Ya, maksudnya bagaimana Habib? Contoh, Bapak sholat, kemudian di masjid mungkin yang masih dalam renovasi, belum pakai karpet kayak begini nih, masih enak nih. Ya, kemudian mohon maaf, Bapak nggak bawa sejadah, bawa cuma selampek doang, sapu tangan. Itu sapu tangan Bapak bentangin di bawah buat sujud, kemudian kepala Bapak pas sujud nempel di sapu tangan, itu sah. Kenapa sah? Karena sapu tangannya tidak menjadi sesuatu yang kita pakai di badan kita saat itu. Termasuk juga saya. Ya, atau ada jamaah yang ketika sholat dia mau pakai sorban, pakai rida gitu. Kemudian sorbannya panjang sampai nutupin tempat sujud, maka nggak sah. Jadi buat ibu-ibu kalau mau sujud itu mohon maaf, yang bagian kepalanya mau kena ditarik dulu supaya kepalanya nempel di sejadah atau nempel di karpet tempat dia sujud dan jidatnya tidak terhalangi. Ya, baik. Itu yang pertama, yakni anggota sujud kita adalah jidat kita. Kemudian yang kedua, butunu asabi'il kaffain. Yang kedua tuh yang nempel di tempat sujud kita adalah nih telapak tangan kita. Ini kudu nempel nih. Jadi Bapak nggak boleh tuh sujud diangkat begini tuh nggak boleh. Ya, sujud mesti nempel. Semua telapak tangan kita mesti nempel, yang kanan dan yang kiri. Baik. Kemudian yang ketiga yakni ar-rukbatani, yang mesti nempel juga di saat kita sujud adalah dengkul kita. Dengkul kita kudu nempel. Ya. Jadi Bapak nggak boleh tuh sujud dengkulnya ngangkat satu, nggak boleh tuh. Ya, ribet lagian juga. Jadi dengkul mesti nempel. Nah, pertanyaannya, ketika Bapak sujud, mana yang lebih dulu? Tangan atau dengkul? Ayo ingat-ingat, tadi sujudnya bagaimana? Tangan dulu, dengkul dulu. Yang betul yang mana? Ayo yang tiap hari sujud, dengkul. Baik, dua-duanya betul.
Karena satu ketika pernah Nabi Muhammad disaksikan oleh sahabatnya, beliau sholat kemudian pakai tangan lebih dulu. Dan pernah juga Nabi Muhammad sholat kemudian begitu sujud pakai lutut lebih dulu. Tapi madhab Imam Syafi'i itu lebih menekankan ketika kita sujud pakai lutut atau pakai dengkul lebih dulu. Ya. Jadi yang mau pakai tangan duluan silahkan, yang mau pakai dengkul duluan silahkan. Yang nggak boleh pakai jidat duluan, itu nggak boleh tuh. Nggak boleh, Pak. Kalau nggak percaya silahkan coba ntar Pak, asal Pak. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, begitu imam takbir Allahu akbar sujud, Bapak juga Allahu akbar. Nggak pakai dengkul, nggak pakai tangan, tapi langsung kepala. Insya Allah nggak jadi sujud saat itu juga. Ya, yang ada nyungsep kita punya badan. Ya, jadi nggak boleh. Ya, tangan kepala duluan nggak boleh. Mau tangan duluan silakan, mau lutut duluan juga silahkan. Taib ya ikhwan. Dan kemudian setelah dengkul dua-duanya, apa yang terakhir? Ar-rukbatani. Mohon maaf, butunu asabi'ir rijlain. Yang kedua, yang terakhir itu pas sujud, mohon maaf, anggota tubuh yang mesti menempel, yakni bagian dalam daripada jari kaki. Jadi Bapak sujud nggak kayak balet tuh, begini. Jadi agak ditekan dikit supaya bagian dalam jari kaki itu nempel. Ya. Karena kalau sujudnya begini, itu yang jempolnya kukunya panjang, akhirnya ngegantung tuh. Jadi sujud mesti tekan dikit supaya bagian dalam kanan kiri kita itu nempel. Ya. Baik. Paham? Paham ya? Baik. Jadi itu anggota sujud kita. Nah, kalau udah dipaham tadi, yang pertama adalah jidat, yang kedua dua telapak tangan, yang kemudian dua lutut, yang kemudian dua bagian dalam daripada jari-jari kaki. Pertanyaannya, hidung termasuk nggak? Bapak pas sujud, hidung termasuk mesti nempel sama tempat sujud nggak? Sama sejadah nggak? Termasuk nggak? Nggak. Hidung tidak termasuk. Jadi Bapak nggak usah capek-capek, tegopo-gopo, usaha supaya hidungnya nempel. Hidung nggak termasuk, Pak. Ya. Karena kalau hidung termasuk, yang paling gampang yang mancung, yang pesek kesian. Itu dia tekan tuh hidungnya sampai nempel ke nempel ke sejadah, ya. Nggak usah. Kemudian yang ketiga syarat sujud, yakni at-tahammul bi ra'sihi. Itu Bapak punya jidat ketika sujud agak ditekan, bukan cuma nempel tapi ditekan, meletakkan kepalanya kemudian ditekan, ya ditekan. Baik. Nah, ketika Bapak menekan kepala Bapak, itu mohon maaf tidak usah punya target bagaimana caranya supaya jidat hitam, nggak usah. Wah Habib, kalau saya jidat nggak hitam, tak dibilang nggak sholat. Nggak, Isra, bukan gitu. Patokan Bapak jadi ahli sujud, Bapak rajin sholat, itu bukan jidat hitam, bukan. Kalaupun ada, tapi tidak jadi patokan. Jadi bukan berarti, wah jidatnya hitam, ahli sujud tuh. Kalau begitu, oh iya, besok saya juga gitu supaya dibilang ahli sujud, jidat supaya hitam. Jadi begitu sujud di tengah-tengah digosok-gosok, akhirnya hitam kagak, ledes jidat kita. Ya, jadi nggak perlu, targetnya bukan itu. Allah nggak melihat kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak melihat bagaimana rupa kita. Mau hitam, mau biasa, mau bening tuh jidat. Tapi kan Habib ada ayat yang mengatakan min athari sujud. Ada tanda bekas-bekas sujud. Ulama ahli tafsir jumhur mengatakan tanda-tanda bekas sujud di sini bukan berarti jidatnya hitam, kan, tapi wajahnya dia itu lebih bercahaya sebab kena banyak air wudhu, ya. Jadi hitam jidat bukan patokan, apalagi mesti pakai tanda titik-titik, nggak usah begitu, ya. Taib ya kawan. Kemudian ada mulhuwi li ghairihi. Ketika Bapak sujud,
tidak boleh ada niat yang lain kecuali sujud kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh sujud kepada siapapun dalam artian menyembah. Ya. Sujudnya sujud menyembah, tidak boleh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tapi kalau untuk bentuk penghormatan boleh nggak? Boleh. Jadi arti sujud dalam Islam itu bukan cuma sujud kayak sholat, bukan. Bapak sekedar, mohon maaf nih, nundukin kepala sedikit, itu juga bisa dibilang masuk dalam kategori sujud. Makanya ada dalil yang mengatakan udkhulul baba sujjada. Masuklah kita semua ke tiap-tiap pintu dalam keadaan sujud. Nah, kalau sujudnya diartikan sebagaimana sujudnya dalam sholat, berarti setiap bapak masuk pintu rumah itu gayanya gaya sujud. Nah, makanya sujud itu nggak begitu semuanya. Jadi sujud itu cukup dengan kita menundukkan kepala kita sedikit, itu bisa diartikan sujud. Nah, sujud untuk penghormatan boleh. Yang tidak boleh sujud kepada manusia dalam artian kita menyembah dia, itu nggak boleh. Nah, Bapak kalau ketemu ada yang kayak begitu, jangan langsung Bapak tuding, oh itu nyembah manusia tuh. Enggak begitu. Contoh, Pak. Contoh ya. Ada kita dulu nih, waktu Bapak sekolah, waktu saya mondok, bahkan sampai sekarang. Saya kalau ketemu guru saya cium tangan. Cium tangan pasti kan ngebungkuk, Pak. Kan begitu ya. Nggak ada yang namanya cium tangan. Ustadz cium tangan dong. Tangan terus dipegang, kita bawa ke hidung ke atas gitu. Kan nggak mungkin. Kitanya yang nunduk. Nah, kalau kita dianggap kemudian nunduk itu dianggap sebagai bentuk kita menyembah dia. Oh, kita yang udah kelewat su'udzon. Karena ketika kita cium tangan siapapun, bapak cium tangan orang tua, anak bapak cium tangan bapak, itu bukan bentuk menyembah, bukan, tapi bentuk penghormatan. Ya. Wa subhanallah, kalau ngomongin kita, mohon maaf, cium tangan atau jabat tangan atau salaman gitu ya. Hebatnya kita punya ulama, habib-habibnya yang dulu, kiai-kiainya, kemudian ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya, itu bisa mengajarkan kita sesuatu yang kemudian menjadi satu kebiasaan dan kita mungkin belum tahu faedahnya apa. Contoh, Pak, kita ngomongin salam-salaman ya. Bapak suka itu nggak? Biasanya nih, kalau masjid-masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu setiap habis sholat, kemudian zikir sama-sama, doa sama-sama. Setelah doa kita ngapain? Salaman kan ya? Bapak tahu nggak faedahnya salam-salaman itu apa? Atau cuma jadi kebiasaan? Gitu loh. Karena kita menganggap mungkin rutinitas saja. Ya udah di kampung gue biasa, habis sholat salam-salaman ya gue salam-salaman. Padahal ternyata ibadallah, ada faedah salam-salaman yang kita mungkin belum paham. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, idza laqiyal muslimaini, seandainya bertemu dua orang muslim, fayatasafahani, kemudian kedua-duanya itu berjabat tangan, bersalaman, apa faedahnya? Kata Nabi Muhammad, illa ghufira lahuma, maka kedua-duanya itu akan dihapuskan dosa di antara mereka. Ya. Gobla ayyaftariqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi ternyata, Pak, orang tua kita, ustadz kita, habib kita, kiai kita ngajarin kita salam-salaman setelah habis sholat, itu kita diajarkan untuk setelah itu Allah hapuskan dosa kita semua. Ya. Tapi jadi timbul fitnah saat ini. Karena ada yang mengatakan, oh salam-salaman habis sholat itu bid'ah, Nabi nggak nyontoin, seakan-akan jadi kewajiban. Loh, yang bilang wajib siapa? Kalau ada yang bilang salam-salaman itu wajib, itu cuma su'udzon dia kepada kita. Saya suka salam-salaman,
tapi saya nggak pernah mengatakan itu wajib. Buktinya di masjid manapun di Indonesia tidak ada yang mewajibkan salam-salaman, termasuk Masjid Tariqul Jannah. Saya tanya, tadi habis selesai sholat, ada nggak yang langsung pulang aja? Ada. Nggak ikut salam-salaman, ada nggak? Ada. Seandainya itu diwajibkan, mungkin DKM habis sholat dia jaga di pintu. Kalau ada yang pulang ditahan, balik loh, kenapa? Salaman dulu. Kalau wajib. Tapi kan enggak. Mau pulang silahkan, enggak pulangnya kan jadi masalah. Jadi kita ini yang suka salam-salaman tidak pernah mewajibkan semua jamaah untuk bersalam-salaman habis sholat. Tapi kita yang paham hasilnya, kita yang paham faedahnya, kita akan salam-salaman. Supaya apa? Supaya dengan ibadah sholat dosa kita diampuni Allah, dengan salam-salaman merujuk kepada hadis Nabi tadi, dosa di antara kita juga dihapuskan. Keluar dari masjid, kita nggak punya dosa sama sekali. Kan indah tuh ajarannya. Ya, jadi orang tua kita itu, kiai-kiai kita, habib-habib kita tidak pernah mengajarkan sesuatu dengan hawa nafsu, kecuali akan merujuk kepada ajaran yang baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nanti salam-salaman tuh, karena kan kita nggak tahu Pak, kayak saya nih. Saya ngomong kayak begini, mungkin ada ucapan saya yang menyakiti hati Bapak atau nyinggung dan sebagainya. Nanti begitu saya salam-salaman, Allah hapus itu dosa kita. Kan enak tuh begitu. Ya. Oh, ada yang bilang itu makanya salam-salaman tuh bid'ah karena seakan-akan dianggap satu kewajiban dalam satu kesatuan sholat. Kata siapa? Kita insya Allah faham. Salat kita itu dimulai as-salatu muftatahatun bitakbir. Salat itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, mulai salat kita. Wa muhtatamatun, dan ditutupnya salat kita bitaslim, dengan mengucapkan salam. Jadi begitu habis tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai nggak salat kita? Udah rapi ya? Selesainya salat kita di salam yang keberapa? Di salam yang pertama ke kanan, atau nunggu salam yang kiri juga selesai? Baru salat kita selesai. Salat kita dihitung selesai setelah kita sempurna mengucapkan salam yang pertama. Karena salam yang pertama yang ke kanan itu hukumnya wajib, yang ke kiri sunnah. Ya. Jadi saya tanya nih, setelah Bapak selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kanan, udah balik lagi nih. Begitu Bapak ngucap ke sebelah kiri, assalamualaikum, belum sempat sempurna ucapan salamnya, Bapak kentut. Saya tanya, tetap sah nggak salatnya? Tetap sah. Kenapa? Karena udah ngucap yang ke kanan. Cuma kalau ada yang kayak begitu, saya ngebayangin itu jangan-jangan pas sholat nggak khusyuk sholat itu. Kenapa? Sholat sambil nahan kentut, goyang-goyang dia punya badan. Ya, tapi tetap sah sholatnya. Nah sekarang saya tanya nih, begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Bapak nggak ngapa-ngapain, langsung ambil lontong, Bapak buka, kemudian Bapak makan, tetap sah nggak sholatnya? Sah. Begitu habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Bapak langsung pegang handphone karena ada di telepon, tetap sah nggak salatnya? Sah. Kenapa semuanya sah? Karena apapun yang kita kerjakan setelah kita selesai mengucapkan salam itu sudah tidak lagi masuk bagian daripada sholat, termasuk salam-salaman. Jadi udah bukan bagian sholat lagi. Nggak usah salam-salaman, lo main handphone aja boleh, apalagi salam-salaman. Cuma tadi kita juga nih yang biasa salam-salaman, kalau sebelah kita nggak terbiasa, jangan dibetot. Misal, Bapak biasa salam-salaman, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Bapak ngucap, alhamdulillah. Kemudian Bapak ngajak yang sebelah Bapak salaman. Kebetulan sebelah Bapak lagi zikir, matanya ketutup.
nggak ngeliat tangan bapak diajuin. Nah bapak nggak usah pakai nepok-nepok ngegangguin orang namanya. Begitu maju, woi salaman dulu, nggak usah, diemin aja udah, ya nggak usah. Karena jangan sampai juga gangguin orang lain, ya. Makanya itu salah satu yang mesti kita pahami, ya. Termasuk juga bapak kalau melihat satu kesalahan yang dibuat sama orang lain di dalam sholat bapak. Misal nih, bapak lagi sholat, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian begitu sujud, bapak masih dalam bacaan i'tidal tuh. Tetangga sebelah bapak sujud duluan. Ternyata di saat dia sujud, mohon maaf nih, dia pakai kaos yang pendek, yang cuma sampai pinggang doang. Sehingga begitu dia sujud, itu keangkat tuh. Keangkat kaosnya, kemudian mohon maaf, aurat belakangnya kebuka. Ya. Itu keangkat sampai di atas udang atau celengan belakangnya kelihatan. Bapak lagi sholat tuh, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian begitu bapak mau sujud, karena dia sujud duluan, Allahu Akbar, kelihatan tuh celengannya. Pertanyaan saya, bapak punya kewajiban buat ngingetin dia gak? Punya kewajiban. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bapak punya kewajiban. Ingetin sebelahnya. Ingetinnya kapan? Begitu bapak lihat sebelah bapak kebuka auratnya, ingetinnya kapan? Ingetinnya selesai bapak sholat, jangan pas bapak lagi sholat. Begitu dia sujud duluan, kebuka atau celengannya, bapak mau ngingetin. Begitu bapak sujud, Allahu Akbar, bapak ngomong, woi pantat kelihatan, batal tuh. Nah dua-duanya batal, gitu. Ya bapak diemin dulu aja. Atau Habib kalau ngingetin nggak pakai ngomong boleh nggak? Ya nggak usah juga. Begitu pantatnya kelihatan, bapak mau sujud, bapak tendang, batal, nggak boleh juga, diemin dulu aja. Sampai kapan? Sampai nanti bapak selesai sholat, bapak ajak ngomong baik-baik. Kesian teman kita yang begitu, kesian. Kenapa? Sholatnya nggak diterima, percuma. Bapak ingetin, bang, kalau bapak nggak kenal nih, bang maafin ya. Bukan saya sok tahu nih, apalagi saya kurang ajar. Tadi waktu saya mau sujud, saya ngelihat itu belahan pantat abang kelihatan. Secara hukum itu sholat abang batal. Mending abang sholat lagi diulang, tutup dulu itu jangan sampai kelihatan. Ketimbang jadi sia-sia, nggak apa-apa. Itu jadi pahala jariah buat kita. Ketimbang kita diemin, kesian. Ya, sama juga Pak. Kayak kemarin tuh lagi viral. Ada seorang transgender yang pergi umroh. Siapa namanya Bu? Ada mak-mak yang tahu? Artis transgender yang dulunya laki jadi perempuan, kemudian pergi umroh, sempat rame di sosmed. Dia asli namanya Sahrul katanya. Yang bikin rame adalah karena ketika dia umrah itu dia pakai pakaian perempuan. Bagaimana hukumnya? Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, la'anallah, Allah akan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Habib, dia kan udah perempuan, secara fisik dengan uang yang dia punya, dengan teknologi yang dia punya, dia adalah perempuan fisiknya. Tapi secara hukum, kalau kita kembali ke hukum usul fikih, ada kaidah mengatakan al-asl baqa, aslinya kekal. Laki-laki yang dia mau rubah jadi perempuan, meskipun mohon maaf nih, sampai dia ganti alat kelaminnya, tetap dalam Islam akan dihukumi sebagai laki-laki. Nah, ketika dia pakai jilbab, dia pakai gomis, kemudian dia umroh, itu mohon maaf, sepanjang dia pakai itu gomis, dia dilaknat sama Allah. Bukan kata saya, itu kata Nabi, gitu loh. Ya, satu.
Yang kedua, ketika dia sholat berjamaah di masjid, kemudian satu soft dengan perempuan, bagaimana hukumnya laki-laki satu soft dengan perempuan? Yang ketiga, ketika dia ketemu dengan jamaah Indonesia, karena dia selebgram, si Mami Isa nih, Isa Zega, karena dia selebgram, itu otomatis akan ada jamaah Indonesia yang minta foto lah, yang cipika-cipiki lah. Kemudian bagaimana hukumnya jamaah perempuan ketemu sama transgender cipika-cipiki? Dalam keadaan dia punya wudhu, maka batal wudhunya. Kalau dia langsung sholat, nggak diterima sholatnya. Kenapa? Sebab batal wudhunya. Makanya bahaya ini. Nah, sama kayak tadi, tugas kita ngingetin, jangan didiemin. Karena semakin didiemin, dia akan tersesat. Ingetin, kenapa? Balik lagi. Suruh dia robah lagi tuh. Yang tadinya dadanya kayak jalanan mulus, tiba-tiba ada polisi tidurnya, balikin mulus lagi. Ya. Habib, kalau dia umrah tapi pakai pakaian laki-laki gimana? Jangan, tambah berantakan. Kenapa berantakan? Karena dadanya udah nggak rata. Sementara laki-laki ketika umrah dia tawaf mesti dibuka sebelah. Bingung gak ente? Begitu buka sebelah, atu ketutup, atu ngabrak, apa enggak tambah ngaco? Jadi jangan. Makanya kalau punya teman-teman kayak begitu, ingetin, jangan didiemin, kesian. Mereka dalam keadaan tersesat, dalam keadaan salah, tugas kita ngingetin, jangan didiemin. Nah, kadang-kadang kita enggak sih, punya teman ngondek dikit, dibecandain mulu. Akhirnya nggak sadar-sadar dia. Ya. Ya, nggak boleh Pak, jangan ya. Taib ya kawan. Jadi kita kembali dalam pokok pembahasan. Nah, syarat berikutnya adalah alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Kita nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak. Makanya Bapak nggak boleh sujud di atas spring bed. Sholat di atas spring bed nggak boleh. Sholat di atas air boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kita tahu nggak, insya Allah nggak begitu. Yang mesti diwaspadai sekarang ini banyak sejadah-sejadah yang modelnya empuk-empuk. Apalagi sampai empuknya itu sampai goyang-goyang. Jangan dipakai. Cukup sejadah yang biasa aja udah. Ya, sejadah-sejadah yang dulu tuh yang biasa itu udah cakep sejadah itu. Nggak usah pakai sejadah yang model kayak apa kasur-kasur Palembang gitu yang bisa buat empuk tidur. Nggak usah. Kalau ente mau empuk, tidur di rumah, sholat pakai biasa aja udah. Apalagi sekarang lagi model juga nih, saya banyak nemuin tuh. Begitu saya mau jadi imam, itu yang namanya imam sejadah tumpuk-tumpuk tanpa tebel. Mau ngapain? Nggak usah. Ya, cukup pakai sejadah yang biasa. Jangan sholat di atas, jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak buat sujudnya. Sujud pakai bantal sah nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia akan bergerak. Nah, kalau ngomongin sejadah, Pak, saya titip pesan ya. Kalau Bapak sholat pakai sejadah, ingat, patokan soft kita itu bukan sejadah kita. Saya banyak nemuin, termasuk juga ibu-ibu kalau pakai sejadah, itu satu sejadah, satu ibu-ibu atau satu bapak-bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak soft yang kosong. Banyak ruangan yang tersisa. Karena satu sejadah itu otomatis nggak cuma buat satu badan, satu kaki, pasti ada space lebihnya. Apalagi sejadah sekarang tuh nggak sedikit, yang modelnya gede-gede, lebar-lebar. Jadi tetap patokan kita kalau soft itu, makanya kan apa imam suka ngomong, sawu sufufakum, rapatkan barisan. Jadi bukan rapatkan sejadah, rapatkan barisan. Jadi bapak ibu kalau bawa sejadah, izinkan sejadah bapak sama ibu boleh buat diinjak sama yang lain, nggak apa-apa. Itu 2 sejadah bisa buat 3 orang minimal. Sebetulnya ya kalau mau dirapetin, bukan buat 2 orang. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti soft kita nggak rapet. Ya. Yang kedua, patokan rapat itu kalau di bawah patokannya tumit. Tumit ketemu tumit. Bukan kelingking ketemu kelingking. Tapi tumit ketemu tumit. Kenapa? Karena kalau tumit ketemu tumit, itu soft rata. Kalau patokannya kelingking ketemu kelingking, itu kesian yang kontet sama yang jangkung.
Nah kalau samping dia jangkung tinggi, sebelahnya kontet. Nah yang kontet ini mesti ngejar kelingking yang jangkung, kan makin maju dia. Makanya di bawah itu patokannya tumit ketemu tumit. Ya, selanjutnya nggak usah pakai nginjek lengkeng, nggak usah pakai nginjek lengkeng kelingking temen, kesian. Oh biar rapat diinjek kelingkingnya, gue mau ngapain sih? Akhirnya rapat kagak main sikut-sikutan tuh, nginjek-nginjek kelingking. Nggak mesti begitu. Yang atu agak renggang sedikit mukanya, yang atu agak negang. Jangan, patokannya bukan begitu. Taib ya, saya singkat karena jam 1 lewat. 3 2 lagi. Yang keenam, irtifa'u asafiri ala a'alih. Yang keenam, kalau sujud, mohon maaf nih, kepala kita itu lebih rendah dibandingkan dengan pantat kita. Sebagaimana yang antum udah biasa, kepala lebih rendah dibandingkan dengan pantat. Itu sujud yang benar. Jadi kalau kepala ame pantat sejajar sujudnya, itu nggak sah. Dan itu bukan sujud, namanya nungging, takut tendang dari masjid deh. Ya. Tapi kalau sejadah, kalau kepala nunduk lebih rendah dibandingkan dengan pantat, itu sujud. Kemudian yang terakhir, at-tuma'ninatu fihi. Syaratnya sujud pakai tuma'nina. Semua. Takbiratul ihram pakai tuma'nina. Kemudian yang namanya ruku pakai tuma'nina. Kesimpulannya, sholat kita jangan sampai ngebut. Tuma'nina itu rahlah sebentar. Meskipun satu ucapan subhanallah itu sudah terhitung sebagai tuma'nina. Ya, bil khusus pas tarawih. Ini masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Nanti malam masuk bulan Rajab, banyak-banyak baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kemudian baca juga suara-suaranya Rabbil fir warham wa tub Rabbil fir wal walidayya wa tub alayya. Baca banyak-banyak baca doa. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pentingnya kita ngaji khusus tadi tentang bab sujud, meskipun belum detail karena terbatas dengan waktu, tapi garis besarnya saja mudah-mudahan sujud kita bisa jauh lebih baik lagi, dikarenakan yang namanya ibadah itu kita harus sesuai dengan tuntutan daripada Nabi Muhammad, sesuai dengan hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan ikut perasaan kita. Ya, paham ya? Terakhir saya lupa. Ini mungkin kemungkinan di bapak-bapak nih. Bapak kalau sholat, apalagi yang merokok, ya, yang merokok nih. Saya dulu waktu masih suka merokok konvensional aktif, itu baju koko saya, baju koko, gomis, sarung, itu pasti aja ada yang nggak selamat daripada percikan apinya itu. Sehingga bolong-bolong dah. Sehingga bolong-bolong. Pertanyaannya, Bapak mungkin ngalamin. Ketika Bapak sholat nih, Allahu Akbar. Kemudian mohon maaf, paha Bapak gatel. Begitu Bapak gatel, Bapak garuk, ternyata ada lubangnya berasa. Celana kita bolong nih. Begitu Bapak pegang itu bolongan, kemudian mohon maaf, tembus sama kulit kita, kulit paha kita. Pertanyaan saya, Bapak terusin sholat atau batalin sholatnya? Kalau Bapak ketemu ada lubang di celana Bapak yang masih di area udel sama dengkul, mau di paha, mau di ujung paha, mau di bawah perut gini ke meja kita bolong, kita nggak pakai kaos dalam, itu begitu Bapak sholat, Bapak tahu ada bolongannya, saat itu juga batalkan sholatnya, ganti pakaiannya dengan yang tidak ada lubangnya, baru balik sholat lagi. Karena kalau Bapak teruskan sholatnya, percuma. Kenapa percuma? Karena saat itu aurat Bapak sudah terbuka, Bapak batal sholatnya, tapi tidak batal wudhunya. Makanya alhamdulillah nih, sekarang banyak nih di mall-mall ya, begitu sholat disiapin gantungan tuh, baju-baju rompi yang agak-agak panjang, supaya yang sholat pakai kaos, begitu sujud ketutupan rompinya.
mungkin yang ada lubangnya, ketutupan rompinya, itu udah banyak di situ. Tujuannya buat apa? Untuk menjaga kesempurnaan salat kita. Insya Allah. Jam 1:10, waktu jam 1 saja. Ada yang mau nanya? Apa langsung tutup doa? Kaum ibu ada yang mau nanya? Aman? Baik. Kalau ada yang nanya, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Hah? Ada yang nanya? Apa itu? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Sama-sama. Ketika kita punya kendala, entah mungkin pinggang sakit atau segala macam, kemudian kita sholat tidak bisa sempurna dengan gerakan sholat seperti biasa, akhirnya kita menggunakan kursi. Jadi bagaimana saat kita sujud? Nah, di saat kita sujud itu baiknya kita sambil duduk, kemudian sambil menengahkan kepala sedikit sebatas kemampuan kita, maka itu adalah sujud kita. Bagi mereka yang berhalangan tidak bisa sujud sempurna sebagaimana gerakan biasanya, jangan sambil diri. Kenapa? Karena supaya ada beda gerakan antara i'tidal dengan sujudnya, ya. Karena kan sebelumnya kan kita i'tidal. Nah, begitu kita i'tidal kemudian nyambung sujud, nggak ada beda gerakan tuh. Jadi habis i'tidal, duduk lagi, tundukin kepalanya sedikit. Itu sudah menjadi bentuk sujud kita. Dengan catatan, kalau memang kita ada kendala. Tapi jangan sampai nggak ada kendala, cuma malas-malasan, sholat pakai kursi, jangan. Ya. Kalau ada kendala nggak apa-apa. Lebih bagus yang dia duduk, kemudian dia tundukkan kepalanya sebatas kemampuan dia, maka itu sudah menjadi pengganti sujudnya dia. Ya Bu? Oke, siap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم بحق الفاتحة بصيغة الفاتحة بمعجزة الفاتحة من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها تحية وفيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah ahsanal jaza, yang baik dari Allah, yang gak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli rabbi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.